Selamat mendengarkan podcast ini. Selama ini masih menjadi masalah yang terus dipersoalkan. Bagaimana dengan ikatan keluarga di dunia yang akan datang? Yaitu ikatan hubungan antara suami dan istri, orang tua dan anak, antara saudara kandung, dan lain sebagainya. Apakah seseorang masih memiliki ikatan batin, ikatan perasaan dengan anggota keluarganya seperti ketika masih ada di dunia? Nah, ini yang menjadi masalah, saudara-saudara sekalian, yang kita harus pecahkan dan kita harus melihat Alkitab. Nah, kali ini saya akan membaca Alkitab. Kita buka Lukas 16 ayat 19. Saya akan membaca sendiri dan saudara ikut menyimaknya. Lukas pasal 16. Lukas pasal 16 dari ayat 19. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara orang kaya itu menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus yang duduk di pangkuannya. Lalu orang kaya itu berseru, katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang kaya itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapak, supaya engkau menyuruh Lazarus ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya memperingati mereka, dan dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Kisah ini, saudara, tidak dikatakan dongeng, juga tidak disebutkan sebuah ilustrasi. Sebab di dalam kisah tersebut sudah ada pemisahan antara hadis yang nyaman dan hadis yang tidak nyaman. Padahal pemisahan itu mestinya baru terjadi atau baru berlangsung setelah Tuhan Yesus disalib, mati, dan turun ke dalam kerajaan maut
dan melepaskan para tawanan. Oleh sebab itu betapa cerdasnya Alkitab itu, saudara. Ia tidak menyebut bahwa ini perumpamaan, juga tidak menyebut bahwa ini sebuah fragmen atau sebuah kisah yang tidak jelas realitas atau tidak. Tetapi saudara harus tahu bahwa tidak pernah Tuhan membuat satu cerita yang tidak pernah terjadi dalam kehidupan. Jadi semua ilustrasi-ilustrasi yang dikemukakan Tuhan, semua faktuil. Artinya bukan satu dongeng yang tidak bisa terjadi atau tidak bisa berlangsung. Tidak pernah Tuhan memberikan perumpamaan manusia terbang dengan sayap, karena tidak ada. Jadi kalau ada raja yang memberi hutang kepada hambanya, hamba itu tidak bisa membayar hutangnya. Semua ada fakta-fakta, ada bahwa ada hamba yang bisa hutang majikan sampai tidak bisa bayar hutang, dan seterusnya. Itu semua merupakan fragmen kehidupan yang real. Tentu saja apa yang dikemukakan Tuhan Yesus di Lukas 16 ini juga fakta real. Walaupun mungkin tidak tepat persis seperti itu, tapi kira-kira fakta seperti ini terjadi. Mengenai orang kaya yang masuk tempat sengsara, ternyata masih bisa mengingat saudara-saudaranya, dan orang kaya ini memiliki keterbebanan terhadap mereka, keterbebanan terhadap keselamatan mereka. Orang kaya ini tidak ingin saudara-saudaranya masuk ke tempat yang sama di mana ia dibuang. Dalam kisah ini ada persoalan sulit yang sulit menemukan jawabannya. Mengapa orang kaya itu tidak mengingat dan tidak mempersoalkan keselamatan istri dan anak-anaknya? Bukankah pada umumnya hubungan suami istri dan hubungan anak orang tua lebih dekat dari hubungan saudara? Faktanya di mana-mana begitu. Kalau sudah menikah, saudara bisa nggak dikenal. Saudara bisa jadi orang lain. Tapi kalau orang tua agak sulit dilupakan, walaupun ada orang yang melupakan orang tua. Tetapi istri dan anak-anak itu bagian hidup. Saya kira dari dulu begitu. Faktanya juga Allah memerintahkan Abraham untuk menyembelih siapa? Anaknya, bukan istrinya. Karena anaknya itu buah hati dan orang yang paling disayanginya. Nah, pertanyaan, apakah orang kaya itu tidak memiliki istri dan anak-anak? Logikanya punya, karena kalau dia kaya bisa berpakaian sutra halus, bisa pesta tiap hari, dia punya prestasi dalam bisnis. Logikanya ini bukan orang muda. Logikanya pula kemungkinan besar dia juga sudah tua. Jadi kalau dia mengatakan 5 saudaraku di rumah ayahku, belum tentu ayahnya ada. Belum tentu, kemungkinan juga tidak ada. Lalu kematian orang ini juga tidak jelas, kematian karena sakit atau karena apa. Nah ini semua kan bisa. Itu dululah ya. Yang penting kita bisa mengekstrak kebenaran itu dan menemukan hikmah. Pasti di balik hal ini ada pesan yang kita bisa tangkap. Mengapa orang kaya tersebut tidak memperkarakan keadaan keselamatan istri, anak-anak dan orang tuanya? Kemungkinan yang pertama, memang tradisi pada waktu itu kualitas kedekatan dan nilai hubungan saudara lebih dari hubungan yang lain. Ini kan semua kemungkinan. Bagaimana dengan orang tua orang kaya ini? Biasanya orang tua dianggap dan diperlakukan lebih istimewa dan lebih berarti dari saudaranya. Bisa saja orang tua orang kaya tersebut sudah meninggal, dan orang kaya itu tahu bahwa setelah mati tidak ada kesempatan untuk bertobat. Itulah sebabnya ia tidak mempersoalkan keselamatan orang tuanya. Dia juga tidak mempersoalkan keselamatannya sendiri. Dia tidak minta Abraham biar aku pindah. Tahu, tidak mungkin. Kalau begitu yang masih hidup saja tolong beri kesempatan mereka untuk tidak ada di tempat yang celaka ini. Ini semua logika ya, semua logika, dan mungkin ada kemungkinan lain. Tapi ini kan antara lain, berarti bisa ada yang lain. Jadi itu alasan yang pertama, saudaraku. Kedekatan dengan saudara itu lebih dari kedekatan dengan siapapun dan apapun. Walaupun ini kecil kemungkinan, tapi kemungkinan ini tetap ada. Sehingga dia tidak menyebut ayahnya, tidak menyebut istri dan anak-anaknya.
Kalau nggak menyebut istri masih mengerti, nggak menyebut anak itu jadi masalah. Oh mungkin nggak punya anak, ya bisa saja. Tapi orang tua, oh nggak punya orang tua, tapi istri. Kalau untuk orang kaya seperti ini kecil kemungkinan tidak punya istri, kecil kemungkinan. Kemungkinan alasan kedua, kisah itu sendiri hanya hendak menekankan bahwa seseorang masih tetap ada kesadaran walaupun sudah meninggal dunia. Nah ini sudah mulai masuk kepada kebenaran yang implementasinya jelas untuk kita, aplikasinya jelas. Jadi memang tidak dipersoalkan siapakah yang keselamatannya dipersoalkan oleh orang kaya tersebut, apakah istri, anak, saudara, memang nggak dipersoalkan. Sebab yang dipersoalkan adalah bahwa kematian tidak menghilangkan kesadaran. Nah barangkali itu, dan ini juga memang masuk hitungan, saudaraku, bahwa kematian tidak menghilangkan kesadaran, dan ini mengerikan, saudara. Ini mestinya mengerikan. Ini mestinya mengerikan, saudaraku. Dan herannya, ironis, banyak orang tidak takut hal ini, termasuk orang-orang Kristen. Tidak takut. Heran tuh. Ironis sekali. Ada kesadaran di balik kematian. Kemungkinan alasan ketiga bahwa hubungan keluarga, yaitu suami, istri, serta orang tua dan anak menjadi pudar atau tidak berarti lagi ketika semua menghadap tahta pengadilan Tuhan. Ini lebih lagi implementasinya lebih lagi. Semua orang memiliki kesamaan posisi di hadapan Tuhan, seperti hubungan saudara memiliki kesamaan posisi. Sedangkan kalau berbicara mengenai suami istri, orang tua anak, mau tidak mau ada strata. Di dunia akan datang pada permulaan penghakiman tidak ada strata lagi. Semua orang berdiri di hadapan Tuhan sama tinggi atau stratanya, dan harus mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Tuhan. Nah alasan ketiga ini bisa membuka pengertian kita mengenai dunia yang akan datang dan menggiring kita pada penjelasan yang kita akan pelajari bersama, sehingga kita menemukan kebenaran yang lengkap dan utuh. Kan saya bilang kemungkinan, saudara. Bisa menemukan kemungkinan itu juga nggak gampang, saudaraku. Kenapa tidak menyebut orang tua anak? Kenapa saudara? Kan Alkitab itu cerdas. Misalnya ya, saya sudah buat catatannya. Kalau kamu ya meninggalkan ayahmu, istrimu, saudaramu laki-laki, kamu dapat 100 kali lipat. Kalau ada kata istri, 100 kali lipatnya bukan nominal. Ada kan? Tapi di ayat lain, kamu akan dapat 100 kali lipat. Baik saudaramu, nggak ada kata istri, itu nominal. Tahu, nominal angka, lipatan. Itu secerdas itu loh Alkitab. Jadi Alkitab itu cerdas. Ini nggak bisa kejawab loh. Kenapa istri anak nggak disebut? Oh dia nggak punya keluarga. Kecil kemungkinan. Orang kaya seperti ini kecil kemungkinan. Tapi bisa saja pesan itu ada. Pesan itu ada. Jadi kenapa? Gitu. Jadi pesan itu yang ditekankan memang soal kesadaran. Ada kesadaran di balik kematian. Jadi nggak dipersoalkan siapa yang diperkarakan keselamatannya, nggak diperkarakan. Tapi tetap dikejar. Nggak mungkin dong ikatan persaudaraan kan akan tidak lebih dekat dari ikatan dengan anak atau istri. Kalau nggak betapa kejamnya dia ini, gitu loh. Anak loh di mana-mana loh saudaraku. Nah tapi ya bisa ada pesan di situ bahwa tidak ada strata nanti. Karena orang kaya tersebut mempersoalkan saudara-saudara yang masih hidup, maka banyak orang berpendapat bahwa masih ada hubungan batin dan perasaan di dunia akan datang, yaitu di langit baru, bumi baru. Ini pandangan yang sudah mengakar, saudaraku sekalian. Jadi nanti di surga kita masih ada hubungan batin gitu loh. Kita ketemu lagi ayah, ibu, hei mami, hei papi. Kita akan ketemu di surga. Pandangan ini perlu dikoreksi. Sebab harus diingat bahwa peristiwa orang kaya dan Lazarus tersebut masih di lingkungan Hades. Masih di Seoul. Yang juga sering dikenal sebagai intermediate state. Tempat atau masa antara atau sebuah penampungan sementara sebelum ada kebangkitan, saudara.
Sebelum ada kebangkitan, sebelum masuk ke negeri yang baru, dan sebelum identitas seseorang menjadi baru, ikatan batin atau perasaan hubungan keluarga di bumi masih memiliki pengaruh kuat. Masih memiliki pengaruh kuat. Pada saat kisah ini dikemukakan oleh Tuhan Yesus, semua manusia termasuk Abraham, orang kaya Lazarus, belum dibangkitkan dengan tubuh kebangkitan atau tubuh kemuliaan. Belum. Ini belum final, saudaraku. Ya. Tapi itu sudah panas ini Pak api. Nah, api kan mau menggambarkan penderitaan. Ya mungkin juga disejajarkan dengan Gehenna nanti, saudaraku, atau neraka. Manusia belum ada di dunia akan datang, belum di langit baru dan bumi yang baru. Sebab saudaranya masih hidup. Kalau langit baru itu nggak ada yang hidup, semua di penghakiman. Jadi pada waktu peristiwa ini Tuhan mengesankan bahwa manusia masih ada di bumi, masih ada perjalanan hidup di bumi ini. Jadi belum di langit baru atau bumi baru yang kita kenal sebagai kerajaan surga. Jadi manusia yang baik dan orang percaya yang selamat artinya dikembalikan ke rantangan semula, atau orang-orang yang memiliki karunia sulung roh, itu masih belum di langit baru bumi baru. Orang durhaka belum masuk ke dalam lautan api atau danau api limnetopuros yang disebut Gehenna, ya. Menjadi masalah yang belum jelas apakah kalau sudah dibangkitkan masih memiliki keterikatan batin atau perasaan. Nah, kalau sudah dibangkitkan beda lagi. Kenapa? Di dunia akan datang segala sesuatu menjadi baru. Dalam Wahyu 21 ayat 5 tertulis, ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Nah, kata baru itu kainos, dan kata kainos itu punya seabrek-abrek maksudnya. Ini tinggal saya pungut dari kamus saja, saudaraku. Kainos itu artinya baru, model baru, sesuatu yang baru dibuat, segar, tidak dapat rusak, jenis baru, belum pernah terjadi sebelumnya, tidak biasa, tidak pernah didengar. Pengertian kata kainos itu. Jadi kata kainos bisa menunjuk suatu keadaan baru sama sekali, yang baru benar-benar, yang sudah lama berlalu dan hampir tidak berbekas. Lagi pula di hadapan kemuliaan yang dahsyat di dunia akan datang, segala sesuatu menjadi luruh. Nah, Wahyu 2:17, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh penerimanya. Batu putih, Psifon Leuken. Batu putih ini bisa menunjuk batu kecil yang berwarna putih. Kalau di zaman itu ada orang terdakwa yang dibebaskan dari hukuman, batu putih itu dilempar. Ini tradisi zaman itu. Kok tahu Pak? Ya baca buku. Karena waktu itu saya belum lahir. Oke. Batu jenis ini pada zaman itu disebut juga tessera. Tessera itu juga menunjuk hak istimewa yang dimiliki oleh orang-orang yang menerima batu tersebut. Nah, Tuhan Yesus menggunakan istilah ini hendak menunjukkan bahwa orang-orang yang disebut namanya dengan nama baru adalah orang-orang yang dibebaskan dari segala dakwaan, yaitu orang-orang yang didapati dan dinilai oleh Tuhan tidak bersalah sama sekali. Inilah yang menurut yang saya pahami sebagai orang yang tidak bercacat, tidak bercela, seperti perawan suci di hadapan Tuhan. Saya kira ini perawan suci. Barang siapa menang, wah ini menang gak sembarangan, saudaraku. Ini perawan suci yang pikirannya hanya ditujukan ke Tuhan. Dan diharapkan saudara sekalian, sebelum kita menutup mata, jangan kita nyimpen sesuatu. Semua harus dilepas. Aku ingin Engkau saja dalam hidup ini. Bisa nggak Pak? Bisa. Ya bisa. Tapi yang muda-muda gimana? Bisa. Harus bisa.
Anda akan menemukan kehidupan yang luar biasa indahnya. Adapun nama baru onoma kainon. Tadi saya sudah menyebut kainos, kainon. Onoma itu nama. Onoma itu nama, kain itu baru, kainos. Ini menunjuk identitas baru. Jadi nama baru berbicara mengenai identitas baru. Apakah ini menunjuk DNA baru, deoksiribonukleik acid? Ya, tidak jelas, saudaraku sekalian. Saya tidak berani mengatakan, ya mungkin begitu. Agak berat. Karena tentu saja, saudara-saudara sekalian, saya harus berhati-hati untuk ini. Membuat satu statement atau pernyataan, saudara. Ya. Jadi di masalah ini begini, saudara. Ya. Semua lihat saya. Kan tadi sudah saya awali dengan satu penjelasan, ini tidak bold loh, tidak bold. Jadi kalau nggak bold itu berarti tidak terlalu jelas. Tapi kita mencari jawaban yang sedekat mungkin, setepat mungkin, selogika mungkin, seanalitis mungkin. Ya. Jadi ketika orang kaya itu mati, dia bisa kenal, dia bisa lihat Abraham. Dia itu punya ini, saudara, kesadaran ya. Dia masih punya perasaan, dia bisa rasa menderita, dia bisa punya pikiran. Suruh Lazarus, terus dia masih pakai debat-debat sama Abraham. Kalau ada orang mati yang bangkit, dia bisa percaya? Enggak, kan pakai logikanya jalan. Yang ketiga punya kehendak. Nah, dari hal ini maka menyimpulkan hubungan ikatan keluarga itu akan segar terus di kekekalan. Belum tentu. Karena pada waktu itu belum ada kebangkitan. Nah, saudara, setelah kebangkitan masih nempel kali Pak? Bisa, tapi juga bisa tidak. Kan saya sudah katakan tidak bold, jadi ini belum selesai, kita baca belum selesai. Nah, pikiran perasaan ini sadar terus, saudara. Nanti setelah kebangkitan orang dikasih nama baru. Kalau soal batu putih tadi menunjukkan hak istimewa, bebas dari dakwaan, dinyatakan tidak bersalah sama sekali. Ini orang-orang yang tidak bercacat, tidak bercela, yang punya nama baru. Nanti ditambahkan bahwa yang tahu nama itu orang itu sendiri, orang lain nggak tahu. Sekarang kira-kira konyol nggak, di surga namamu siapa? Nggak boleh tahu. Iya. Nama kan sebutan. Dikasih nama oleh Tuhan. Tuhan yang kasih nama loh. Oke? Tuhan yang kasih nama, betul? Dan yang tahu orang itu. Berarti nama di sini maksudnya bukan panggilan. Nama di sini identitas. Apakah DNA yang baru? Nggak jelas. Tapi kalau iya mau gimana? Deoksiribonukleik acid yang baru. Sesuai dengan prestasi yang dia capai waktu di dunia. Jadi orang akan menemukan dirinya sesuai dengan prestasi yang dia capai, dan itu identitas dirinya dalam kekekalan. Nah, bentuknya bagaimana juga saya tidak bisa menjelaskan karena saya juga belum ada di sana, saudara sekalian. Tapi minimal penjelasan ini akan menggiring kita kepada pengertian itu, bahwa nama baru itu bisa berarti identitas baru. Kalau identitas baru, nanti semua kita berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Jadi ini bapak, ini anak, ini mertua, sudah nggak masalah karena semua identitas baru. Seperti ketika Adam diciptakan dengan kemandiriannya, jadi makhluk-makhluk baru. Jadi hubungan darah, you pernah jadi anak saya, udah hampir nggak punya masalah atau mungkin tidak bermasalah sama sekali. Karena disinilah orang mulai mengembangkan kehidupan mereka masing-masing. Nah, pada waktu kebangkitan, ini pikiran, perasaan, kehendak. Pikiran, perasaan, kehendak yang bertalian dengan kehidupan di bumi sudah tidak terlalu dominan. Lagi pula, selain identitas baru, orang memiliki tubuh baru dengan suasana nyata dari dunia fisik, langit baru, bumi baru, yang dinyatakan semua tinggal kenangan. Kalau saya meminjam Mazmur 73, orang bangun seperti mimpi, seperti mimpi. Itu dahsyat sekali, saudara. Bayangkan, saya tuh ya kalau boleh membagikan saudara kebenaran ini ya, atau perasaan saya kalau boleh saya bagikan, saudara. Mikirin begini kagum loh kita.
Aku jadi manusia baru. Kalau mau jujur ngomong nih, kita tuh nggak pengen lo pakai tubuh ini. Ini nakal ini. Jiwa kita juga terlanjur rusak nih. Makanya kita mengerti mengapa di 2 Korintus pasal 5 itu, aku ingin segera menanggalkan tubuh ini dan pakai tubuh yang baru. Amin. Ini betul. Jadi kita bisa menghayati mengapa Paulus begitu. Saya nggak tahu apakah Paulus tahu apa yang saya tahu ini. Ini masalahnya juga. Tapi kalau penghayatan ini saya pahami. Jadi sama dengan Paulus memahami kebenaran ini, saya bisa mengerti mengapa dia bilang, kalau aku suruh milih, aku menanggalkan tubuh ini dan mengenakan tubuh yang baru. Mengerikan. Misalnya begini, saudara. Misalnya begini. Anda kan mau gini, aku akan tidak boleh makanan yang tidak pantas masuk perutku. Ini harus kujaga. Pada waktu kenyang. Pada waktu kenyang, lalu di situ nggak ada gudeg, nggak ada. Ini masalahnya. Begitu ada. Ya Tuhan, kali ini saja. Dan nggak itu. Dosa itu yang lain juga begitu. Bisa begitu. Butuh komitmen yang kuat. Makanya raksasa yang harus kita tumbangkan itu pertama diri kita sendiri. Ini kita tumbangkan. Kita bilang, aku mah nggak mau marah. Saya mengampuni. Begitu lihat mukanya dia, berubah lagi. Udah gitu sakit gigi lah kita. Udah begitu lagi ada masalah lagi. Aduh, lihat muka dia. Kenapa dia mukanya jelek amat ya? Waktu di bayangan kita sebelum ketemu dia tuh, ya ku amulia, kulihat di wajahmu kemuliaan raja. Begitu ketemu dia lagi sakit gigi lagi, kemarin tuh beli barang salah atau ditipu orang dagang. Lihat muka dia. Kok jelek banget muka dia? Kemarahan mengalir. Jiwa kita ini juga gini. Misalnya gini, aku mau rendah hati. Kita nggak boleh sombong. Kita ada sebagaimana karena anugerah Tuhan. Pada waktu nggak ada kesempatan. Waktu ada disinggung orang, itu binatangnya keluar lagi. Aduh, kenapa ya? Gitu. Kalau saudara tidak meratapi keadaan itu, karena tidak cerdas secara roh, tidak cerdas rohani, Anda nggak menginginkan menanggalkan tubuh ini. Malah menikmatinya. Wah, ini dia, terbalik sekali, saudara. Anda bisa mengerti ya? Bayangkan kalau punya nama baru dengan tubuh kemuliaan, tubuh yang nggak kurang ajar gitu, nggak mau jalan, nggak mau suka-suka sendiri, jiwa yang begitu teduh. Betapa hebatnya itu. Nah, untuk itu sebelum kita benar-benar punya tubuh yang baru, sebelum benar-benar kita memiliki kehidupan di dunia yang akan datang, kita belajar menekuk. Sebisa-bisanya ditekuk, sebisa-bisanya disalib, sebisa-bisanya dimatikan, sebisa-bisanya tidak menyenangkan diri sendiri tapi menyenangkan Tuhan. Betapa hebatnya kita punya ini, apa namanya, tubuh baru yang nurut, yang nakal, jiwa yang teduh. Betapa indahnya itu, saudara. Makanya manusia batinia kita harus digarap sejak kita hidup di dunia ini. Saya bisa punya perasaan seperti itu baru sekarang ini, Pak. Dulu sih enggak. Oh, bisa khutbah, betapa celakanya tubuhku dulu. Tapi jangan ditanggalkan. Masih enak. Tapi setelah mengerti kebenaran, kebenaran itu meres kita. Jadi makin tahu kebenaran, itu makin tahu kebenaran itu kebenaran ngecat kita gini. Dulu kan kita bilang jangan nakal, jangan jahat, jangan berbuat dosa. Masih aja kita bikin dosa. Tapi begitu mengenal kebenaran, krek. Nah, saya ingin Anda itu dikrek begini nih loh. Nah, Anda belum punya kebenaran yang memadai sehingga tidak merasakan pemerasan kreknya itu. Tidak mengalami Getsemani. Getsemani itu artinya tempat peremukan. Makanya mengenal kebenaran ini otomatis lihat dunia itu berubah. Ambisi kita juga berubah. Tapi kita gusar lihat orang-orang yang tidak mengerti apa alasan mereka hidup. Oleh sebab itu kalau saudara masih bisa duduk dengar firman Tuhan seperti ini, waduh, itu anugerah.
Biar terus saja nanti krek. Dengan sendirinya Anda bisa berubah setelah sekian tahun. Kebenaran itu memerdekakan kan? Anda terus berkata, kok aku lain ya? Itu saya alami. Kok saya berubah ya? Walaupun kayaknya sedikit demi sedikit. Nah, saudaraku, begitu tubuh kebangkitan kita miliki suasana hidup baru, itu yang lama seperti mimpi. Itu hubungan darah sudah tidak dominan, bahkan mungkin tidak terasa. Sebab kemuliaan Allah akan melingkupi semua secara dahsyat dan luar biasa. Identitas baru akan membawa manusia kepada suasana yang benar-benar baru. Mantan istri, mantan suami dan lain sebagainya tidak akan membawa pengaruh dalam pergaulan mereka. Sebab semuanya menjadi baru. Nanti tidak akan lagi. Dulu kan kita berasa begitu. Wah, nanti kita ketemu lagi mama kita. Begitu di sana, loh kok sejajar? Kok ikatan batinnya sudah tidak ada lagi seperti dulu. Nah, yang ini kan memang belum pakai manusia baru kan. Kemungkinan beda dengan ketika sudah punya nama baru itu. Nama baru itu belakangan. Siapa yang menang, ku berikan batu putih. Itu sudah terakhir. Itu di penghakiman. Jadi saya berharap saudara sekalian harus mengerti hal ini. Jadi kalau kita sekarang ini memahami dengan benar, waduh. Adapun pengertian nama baru, onoma, bisa menunjuk identitas baru jelas ya. Tidak jelas, tapi yang jelas logikanya hubungan darah atau hubungan keluarga tidak lagi menjadi begitu dominan, sebab kemuliaan Allah akan melingkupi semua secara dahsyat. Nah, dalam Wahyu 2:17 itu juga dikatakan bahwa nama baru itu hanya diketahui si penerima nama tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa masing-masing orang memiliki keberadaan khusus yang tidak bisa diketahui atau dirasakan oleh orang lain. Ini pun nama ini jadi bukan soal panggilan. Namamu siapa? Tidak boleh tahu, nggak mungkin dong. Artinya nama itu bukan sebutan atau panggilan. Nama itu adalah identitas baru tadi. Tidak bisa diketahui atau dirasakan oleh orang lain. Ini yang paling logis, saudaraku, ya. Pernyataan Tuhan ini lebih meneguhkan bahwa nama baru menunjukkan identitas baru yang hanya dapat diketahui oleh si penerima nama tersebut. Dulu kan yang kita pahami, nama saya Erastus, tapi nanti namanya kaktus. Asal jangan kaktus, lebih konyol kakus, ya kan? Tapi dalam bahasa Yunani kakos itu artinya buruk, kakos, mirip dengan kata kakus. Oke. Identitas baru akan membawa manusia kepada suasana yang benar-benar baru. Jadi mantan istri, mantan suami dan lain sebagainya tidak akan membawa pengaruh dalam pergaulan mereka. Semua menjadi baru. Nah, lagi pula sejatinya Alkitab tidak pernah menemukan apakah pasangan di bumi juga pasangan yang ada di kekala nanti. Tidak, kita tidak pernah tahu, saudara. Ya. Bisa jadi semua kita yang diperkenan Tuhan untuk hadir di dunia yang akan datang dihadirkan seperti Adam dan Hawa di bumi ini pada waktu penciptaan. Jadi saudaraku sekalian, sangat besar kemungkinan jadi identitas baru seperti Adam, seperti seperti Hawa. Jadi nggak tahu, nggak bilang ini, oh kamu anaknya dia, udah nggak ada. Roh-roh yang menjadi sempurna ini diberi baju baru, saudara. Bisa jadi semua kita yang diperkenan Tuhan untuk hadir di dunia akan datang dihadirkan seperti Adam dan Hawa di bumi pada waktu penciptaan. Masing-masing pribadi menjadi individu yang spesifik dan istimewa di hadapan Tuhan, juga di mata sesama manusia, juga di alam semesta yang baru nanti. Betapa hebat
Satu nama itu luar biasa. Satu pribadi itu di-create Tuhan, diciptakan Tuhan dengan keagungannya yang khusus, saudaraku sekalian, yang khusus. Sangat besar kemungkinan bahwa semua pertalian hubungan darah telah terhenti ketika setiap individu memperoleh nama baru dan tubuh baru, karena identitasnya benar-benar baru, seperti bayi yang baru lahir tetapi memiliki kesadaran penuh. Nah, mau tidak mau saya hanya bisa memahami begini, seperti bayi yang baru lahir tapi punya kesadaran penuh, bukan bayi oek. Jadi itu lihat spesifiknya dan apa kemandiriannya setiap individu ini. Jadi nggak bisa nyuruh-nyuruh. Misalnya dulu waktu di dunia, bapak saya ini anaknya di surga. Sini kamu sini. Kamu kan anak saya waktu dulu. Nggak bisa. Apalagi, dulu kamu kan pegawai saya. Waduh, apalagi begitu. Apalagi ini. Kamu kan cucunya cucu saya. Udah cucunya lagi. Kamu ngerti gak? Kamu tuh cucunya Pak Karto kan? Karto tuh cucu saya. Sini. Udah bisa begitu. Kacau banget ya. Kalau saya bisa begitu kacau banget ya. Yang lagi bilang, sini, kamu kan cucu saya. Di atas, kamu juga cucunya cucu saya. Udah kacau deh. Paling kacau deh itu. Nggak mungkin. Lagi ribut-ribut muncul Adam. Beng. Kamu semua keturunan saya. Aduh, tewas deh semua. Adam muncul gitu. Habis. Aduh. Lagi berantem. Diam semua. Muncul Kubilaikan. Kamu tahu kamu keturunan saya. Kamu pindah ke Jawa atau enggak tahun berapa? Aduh, ternyata dia keturunannya Kubilaikan. Ada lagi Kueceng. Aduh, kacau banget tuh kalau orang bisa mendominasi, punya supremasi ke yang lain. Enggak bisa, semua jadi rata. Itu yang paling logis. Kan dulu kita taunya begini, saudara sekalian, nanti kita di surga. Satu keluarga kita di surga, kan gitu kan? Dulu kita semua juga bayangannya begitu. Satu keluarga di bumi kita ketemu di surga. Sekarang kalau saya punya istri, punya 2 anak di surga, lah bapak lu sama siapa? Bapak ibunya dia sama siapa lagi? Makanya saya tulis di sini, bisa saja semua orang akan merasa bahwa mereka bersaudara dalam satu keluarga besar, di mana Allah Bapa sebagai Bapa untuk semua, juga untuk Tuhan Yesus. Semua roh yang ada pada kita roh dari Allah, diberi identitas baru. Anda pernah kepikir nggak kira-kira Adam itu wataknya macam siapa? Sanguinis, betul nggak? Gimana? Kira-kira watak Adam itu gimana? Pragmatis? Nggak jelas kan? Tapi Tuhan kasih Adam itu pasti khusus, karakter khusus. Begini nih modelnya. Kan ada orang yang keras terus gampang bereaksi, ada orang yang keras tapi nggak bereaksi, ada yang lembut tapi gampang bereaksi, macam-macam ya. Nah, ini Tuhan akan taruh masing-masing. Rohnya dari Allah. Nah, di situ semua orang akan mengakui bahwa Allah itu Bapaknya. Semua jadi saudara. Nah, itu hebat banget kan? Luar biasa kan? Ada beberapa hal yang saya nggak berani ngomong di sini. Kemungkinan setelah itu gimana anak cucunya? Lalu gimana? Itu semua ada skenario-nya di pikiran saya, nggak semua, tapi sebagian. Dan saya tidak berani mengucapkan, cuman sampai di sini aja gitu. Semua hal yang pernah dialami di langit dan bumi yang lama sudah berlalu seperti mimpi. Semua kejadian tidak lagi memberi pengaruh, tetapi tentu saja kebaikan Tuhan, yaitu keselamatan dan kasih setianya, menjadi renungan abadi dalam kerajaan surga selamanya. Mazmur 73 ayat 20. Mazmur 73 ayat 20. Ya. Seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Ya. Kalau membaca seluruh pasal itu, kok orang jahat seperti diberkati subur, orang baik kok malah banyak masalah.
Jawabannya nanti di akhirnya, di kekekalan. Itu Mazmur 73 itu luar biasa. Seperti mimpi terjaga rupa mereka pandang hina mereka, tapi Anda seperti mimpi. Lihat, saya tulis di sini, semua kejadian tidak lagi memberi pengaruh, tetapi tentu saja kebaikan Tuhan, yaitu keselamatan dan kasih setianya, menjadi renungan abadi dalam kerajaan surga. Amin.